Senang sekali kita bertemu lagi di acara IG Live yang diselenggarakan oleh Virtus Life Indonesia. Dan malam hari ini akan berkolaborasi dengan Nobles Academy. Dan narasumber kita malam hari ini adalah rekan saya, teman saya yang luar biasa, yang saya kagumi. Kita berkenalan sekitar mungkin hampir 10 tahun yang lalu, yaitu Ibu Nancy Dinar, seorang penulis buku juga, dan hari ini akan membahas beberapa hal dari buku yang ditulis oleh Ibu Nancy. Nah, saya akan mengundang narasumber kita malam hari ini ya. Oke, saya mengundang narasumber kita hari ini, Ibu Nancy. Menyapa, ada Ibu Lilian, ada Ibu Dewi, Ibu Novi, Ibu Nika, Pak Jeffrey, Pastor Jeffrey, kemudian juga ada Ibu Meliana. Boleh menginformasikan kepada teman-teman lainnya untuk bergabung dalam IG Live malam hari ini. Oke, kita menunggu rekan saya ya, Ibu Nancy Dinar, Ibu Widi, Ibu Nani, apa kabar? Pak Daniel, Pak Thomas, Ibu Devi. Oke, senang sekali bertemu malam hari ini. Kita menunggu Ibu Nancy ya. Oke, yes. Shalom Bu Nani. Hai. Halo Nancy. Hai Li. Wah. Ya, senang sekali loh. Bisa ketemu lagi ya. Betul. Dan malam hari ini kita bisa live sama-sama. Tadi juga aku udah kenalin tuh sama audiens bahwa kita tuh udah temenan sekitar mungkin hampir 10 tahun ya. More. Pertemanan kita. It's actually more than 10 ya. years. Oh ya? Iya. Oh, lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun, mungkin 13 tahun gitu. Wow. Remember. Nggak terasa ya waktu berlalu ya. Betul. Dan pertemuan kita pertama kali itu sebenarnya secara online waktu kita sama-sama menulis di blog ya. Iya, Blogger ya. dulu ya masih zaman blogger dulu. Betul. Terus udah gitu zaman blogger, udah gitu udah gitu Nancy kan tinggalnya di luar negeri ya, di Korea ya. Ya, terus sama-sama ketemu di Tangerang. Pas saya ke Indonesia waktu itu sekitar setahun ya, ambil cuti dari Korea. Kebetulan anak saya mau belajar bahasa Indonesia waktu itu. Nggak taunya kita tetanggaan ya. Kita tetanggaan. Saya waktu itu kagum banget waktu visit ke rumah Ili. Waktu itu buku-bukunya sangat organized banget gitu ya. Sama-sama homeschooling mom juga kan. Iya, kita sama-sama homeschooling, sama-sama suka nulis juga gitu ya. Tapi Nancy adalah salah satu penulis favorit saya loh, saya belajar banyak. Aduh, malu. Thank you. Anyway, thank you banget loh untuk malam hari ini. Dan saya tuh seneng banget bisa live sama-sama Nancy. Dan khususnya topik hari ini itu menarik banget. Itu juga hari ini juga membahas dari buku yang ditulis oleh Nancy. It's my pleasure to be here. Thank you. Nancy, tentunya audiens ini nggak sabar loh ingin mengenal Nancy lebih dekat lagi, lebih mendalam lagi. Mungkin boleh sharing apa yang dilakukan sehari-hari, kegiatan, kemudian juga domisili di mana. Kemudian juga boleh sharing tentang buku yang baru launching. Ini baru banget ya. Dan saya udah baca buku ini. Oke, boleh mungkin berkenalan. Briefly aja. Mungkin nanti sambil kita ngobrol, semakin banyak ya bisa berkenalan. Tapi basically sekarang saya di Indonesia.
udah Ya. hampir 9 tahun ya, 9 tahun, hampir 9 tahun. Kemudian sehari-harinya saya sebagai mostly saya ini sebagai ibu rumah tangga. Eh, Oke. tapi juga saya direktur dari Nobel Academy. Ya. Nobel Academy Ya. sekolah khusus buat Sekolah gifted and talented khusus. students. Oke. Kalau aktivitas seharian sekarang mostly karena anak-anak sudah mulai gede ya, udah mulai Yes. empty nest, satu udah kuliah, kemudian keluar yang kedua sudah SMA kelas 3, jadi mulai hands free, nggak seperti dulu ya kita ini Di harus waktu homeschooling jadi ya. harus homeschooling Iya. 24/7 harus bersama dengan anak-anak. So I have a lot of time for myself. Jadi lebih banyak baca, kemudian banyak menulis. Of course, saya senang menulis gitu. Iya. Iya. Walaupun nulisnya adalah buku harian. Ya, jadi itu aja mungkin kalau kesehariannya. Iya, iya. Dan tadi saya ini apa namanya menarik sekali waktu dengar apa namanya Nancy memperkenalkan diri karena kita banyak kesamaan. Tadi sempat Yes. bilang bahwa dalam keseharian di rumah sebagai ibu rumah tangga sama saya juga sebagai ibu rumah tangga mengurus anak gitu ya, sempat homeschooling, senang baca Senang buku, terus baca senang buku. menulis. Iya, That's iya, why iya. koneksi ya, kita punya koneksi because we have so many common ground. Iya. Ya. Iya, betul banget. Betul, betul. Thank you ya, Nancy. Nah, khusus hari ini kita mau membahas dari buku dengan judul Apakah Saya Juga Gifted? Waktu buku ini terbit, lalu juga saya menerima buku ini dikirim ke rumah saya. Wow, saya tuh pengen tahu banget apa sih latar belakang Nancy menulis buku ini dan bagaimana proses sampai buku ini bisa terbit. Karena waktu saya membaca, buku ini berisi banyak informasi yang saya juga baru belajar, kemudian beserta dengan pengalaman-pengalaman, dan pengalaman-pengalaman itu juga ada pengalaman-pengalaman yang menggugah hati saya sampai saya tuh pengen nangis gitu ya. Kemudian apa ya namanya ya, saya jadi semakin mengenal Nancy lebih mendalam lagi. Tapi saya pengen tahu banget tuh, dan nggak cuma saya, pasti audiens juga pengen tahu bagaimana proses lahirnya buku ini. Oke. Agak panjang nih ceritanya. Sebenarnya I'll try to shorten it. Sebenarnya beberapa tahun yang lalu beberapa parents yang saya di sekolah saya pernah bilang, Miss Nancy nulis dong buku gitu ya. Mungkin mereka tahu saya ini penulis, tulis buku tentang gifted. Tapi saya tuh merasa waktu itu bahwa saya ini belum punya cukup banyak pengalaman di dunia pendidikan gifted ini karena ya total sampai sekarang itu 8 tahun. Jadi saya merasa masih newbie, newcomer in this field. Dan kedua, saya merasa bahwa saya banyak baca buku literatur, buku asing tentunya yang menurut saya konsep atau pemahaman tentang gifted ini susah untuk diterangkan gitu ke dalam bahasa Indonesia gitu. Karena gifted itu kan nggak ada kata padanannya di Indonesia gitu ya, kecuali sering kita dengar kata cerdas istimewa gitu dipakai, tapi itu frasa. Tapi sebenarnya gifted itu selalu memiliki konteks budaya masing-masing. Setiap budaya itu memiliki pengertian tentang gifted yang tersendiri gitu. Jadi saya merasa gimana caranya ya, bagaimana caranya untuk bisa menulis apa yang saya baca, apa yang saya tahu ke dalam bahasa Indonesia, dan saya nggak pernah dapat caranya seperti apa. Sampai awal tahun 2022 saya mengalami sakit ya. Saya mengalami gangguan, saya mengalami gangguan kesehatan mental saat itu, kemudian yang membutuhkan perawatan medis, psikologis, spiritual gitu. Dan salah satu cara ketika saya mau memulihkan diri itu yaitu dengan journaling. Saya mulai nulis.
balik lagi Oke. setiap hari saya nulis, dan ketika saya nulis mulai ngalir apa yang selama ini saya baca gitu ya tentang Oke, giftedness ini, dan Ya. saya melihat ada koneksi antara giftedness dengan kesehatan mental, itu pas banget gitu ya. Dan Wow. akhirnya ini menjadi semacam self therapy buat saya ketika menulis buku ini. Prosesnya emang lumayan intens, 4 bulan, tetapi very very intens. Itu intensnya itu sehari itu bisa 10 sampai 12 jam Menulis? menulis ya. 10 sampai 12 Wow. dalam waktu 4 bulan. Dan waktu menulis saya mengalami yang namanya psikologi, para psikolog sebut dengan kata flow. Flow itu dimana kita lupa waktu, lupa Ya. lupa makan, lupa mandi, lupa segala-galanya ketika tenggelam di dalam menulis buku ini. Jadi ketika buku ini udah jadi nih, tapi itu adalah proses yang sangat panjang buat saya. Kenapa? Karena menyederhanakan pemahaman tentang gifted ini untuk bisa dipahami oleh orang kebanyakan. Saya mau berbicara kepada parents, saya mau bicara kepada orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti tentang gifted, tapi bagaimana caranya, dan itu adalah seni tersendiri bagi saya. Jadi setiap lembar itu adalah rewriting yang berkali-kali di rewrite sampai saya tahu bahwa ini sudah tidak bisa saya sederhanakan lagi. Kemudian itu yang menjadi tulisan saya gitu. Wow. Prosesnya seperti jadi, itu. Prosesnya benar-benar journey-nya panjang ya, dari pembacaan dan pembacaan dari berbagai literatur, khususnya dari literatur buku-buku bahasa Inggris gitu. Kemudian juga beberapa tahun yang lalu tadi sempat sharing bahwa ada mengalami gangguan mental sampai butuh perawatan. Kemudian pada saat menulis buku ini ternyata ini sebagai self therapy, lalu juga mengalir dari knowledge yang pernah dipelajari, mengalir melalui buku ini dan juga sebagai self therapy. Tadi ada kata yang menarik, yaitu informasi-informasi yang mungkin banyak dan penting, bagaimana di-sharekan di dalam buku ini menjadi bahasa yang sederhana dan dipahami. Itu betul banget, karena ketika saya membaca buku ini, saya belajar banyak, ada berbagai informasi yang saya belum pernah dengar. Kemudian juga saya semakin paham tentang diri saya sendiri juga, dan paham tentang gifted. Tapi waktu membacanya tebal begini nih, teman-teman gitu ya. Itu nggak berasa banget, seperti membaca cerita. Sampai saya salut banget, wow, informasi seperti ini isinya seperti cerita ditambah pengalaman-pengalaman pribadi dari Bu Nancy, dari Nancy. Itu menyentuh hati banget. Terima kasih loh untuk waktunya, dedikasinya mempersembahkan buku ini. Pasti akan menolong keluarga-keluarga dan pribadi-pribadi di Indonesia. Salut. It's my pleasure. Banyak yang bilang keren. Thank you. Banyak yang bilang keren dan banyak love yang diberikan. Thank you lah, Riana, Rika, wow, Daniel. Thank you. Betul, teman-teman bisa mendapatkan buku ini, informasinya di akhir ya, jadi tetap bersama dengan kami. Oke, nah ini menarik ya, tadi juga sempat bilang ada banyak pemahaman tuh tentang gifted. Jadi sebenarnya apa sih definisi gifted yang sebenarnya gitu, Nancy? Iya, ini yang harus memang kita sosialisasikan. Bahwa sebenarnya pengertian gifted itu belum ada satu konsensus atau pengertian yang universal tentang apa arti gifted itu. Secara sebagai edukator, saya melihat dari sisi edukator, itu gifted sebenarnya adalah kemampuan alami, kemampuan alami yang jauh di atas rata-rata, jauh di atas rata-rata, dan kemampuan ini bisa di dalam bidang intelektual, kognitif, bisa dalam bentuk kreativitas, bisa dalam bentuk seni atau sports atau leadership. Jadi ada berbagai bidang.
orang-orang yang memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata ini memiliki kebutuhan khusus dalam hal parenting, di dalam hal pendidikan, di dalam hal counseling juga sebagai kita sebagai counselor, um, karena ya mereka memiliki kebutuhan khusus untuk bisa dipahami gitu ya, karena kelebihan ini gitu. Itu mungkin dari segi pendidikan ya. Nah, banyak orang yang mengatakan bahwa mungkin pemahaman lama bahwa giftedness itu adalah mereka yang memiliki IQ yang tinggi. Ya kalau biasanya dilihat, kalau edukator lihatnya yang IQ-nya di benar-benar tinggi ya, di atas 130, dan itu hanya 2% dari populasi. Tetapi seringkali bahwa banyak ya orang gifted yang tidak menunjukkan IQ-nya tinggi-tinggi banget gitu. Walaupun nggak rendah sekali juga ya, nggak rendah sekali, ada nggak tinggi-tinggi banget, tetapi mereka memiliki faktor-faktor lain sebagai faktor-faktor, misalnya personality-nya mereka memiliki motivasi yang kuat, kemudian mereka memiliki persistence, kegigihan, pantang menyerah, yang seringkali disebut grit gitu. Grit. Pernah dengar kata grit ya? Pernah kata grit itu adalah kata yang jadi gift sendiri, misalnya kemampuan alami, bakat alami yang luar biasa atau IQ tinggi itu tidak akan menjamin seseorang untuk bisa sukses. Itu bukan menjamin, tetapi ada faktor-faktor lainnya. Tadi faktor grit, kemudian ada faktor-faktor juga seperti pendidikan, keluarga, kemudian faktor di mana anak itu juga bertumbuh, itu juga mempengaruhi ya untuk giftedness-nya ini menjadi suatu pencapaian gitu yang luar biasa. Jadi misalnya anak-anak yang ada di luar daerah Indonesia, di luar Jakarta lah, seperti itu ya. Saya percaya bahwa banyak sekali anak-anak yang memiliki kemampuan alami atau bakat alami yang luar biasa di sana, tetapi karena tidak didukung oleh lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan yang tidak memadai, tidak bisa mengakomodasi kemampuan mereka, akhirnya giftedness-nya ini tidak teridentifikasi atau tidak dimaterialisasikan menjadi prestasi atau pencapaian apa-apa. Ini yang mungkin. Oke, saya sambil menulis. Jadi, nggak apa-apa. Oke, hai Kak Isak. Oh ya, malah menyapa audiens ya. Thank you so much. Kita ada sekitar 80-an audiens nih. Ya, Nenat, hai. Jadi kalau boleh disimpulkan, giftedness itu adalah seseorang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tapi kemampuan di atas rata-ratanya ini aspeknya bisa beda-beda ya, dan luas ya aspeknya. Bukan cuma IQ-nya, tapi aspeknya luas. Namun ketika memiliki kemampuan di atas rata-rata di aspek tertentu kah, ada kebutuhan khusus ya yang perlu mungkin dibutuhkan untuk dia bisa dipahami dan juga untuk mengembangkannya. Ketika untuk mengembangkannya supaya giftedness ini menjadi sebuah prestasi, maka dibutuhkan ada aspek lainnya, grit, pendidikan, keluarga, dan hal-hal lain yang menunjang gitu ya Nancy ya? Iya, exactly. Oke. Iya benar. Itu definisinya tuh. Kemudian, definisinya. Ya, jadi benar-benar paham banget. Kemudian nih, bagaimana kalau saya bisa mengetahui bahwa saya ini gifted? Karena ini bukunya menarik. Apakah saya gifted? Jadi ada sebuah pertanyaan buat saya, apakah saya gifted? Dan juga pasti audiens yang hadir juga bertanya-tanya. Jadi sebenarnya apakah saya gifted? Gimana nih Nancy? It's also my question to myself ya, apakah saya ini gifted? Karena kalau ada yang nanya, Nancy kamu gifted atau enggak? Pasti saya bilang, wait a minute, saya ini bukan lulusan dari universitas top university, saya nggak pintar matematika, saya ini nggak pintar ngomong. Sebenarnya saya ini orang yang sangat nggak pintar ngomong ya, and then very introvert. Very shy, kemudian saya ini nggak punya prestasi apa-apa atau penghargaan apa-apa. Jadi selama ini saya nggak pernah menganggap bahwa diri saya ini adalah seorang gifted dalam
pengertian bahwa kalau gifted itu adalah IQ-nya yang tinggi, kemudian prestasi atau pencapaian yang luar biasa. Saya nggak merasa seperti gitu ya. Tetapi ada faktor lain, ada dimensi lain dari giftedness yang baru-baru ini dalam perkembangan pengertian pemahaman gifted itu ditemukan bahwa mereka yang memiliki IQ tinggi atau kreativitas yang tinggi juga memiliki yang namanya memiliki intensitas atau sensitivitas yang tinggi dari nervousnya mereka, pusat nervousnya mereka, sehingga membuat mereka ini memiliki pengalaman psikologis yang sangat kaya. Sangat kaya, dan seringkali ketika masih anak-anak, pengalaman yang ketika tidak bisa diidentifikasi atau tidak bisa diregulasi, seringkali disalah mengerti atau disalah diagnos dengan berbagai macam gangguan perkembangan atau label-label psikologis yang lain gitu. Jadi orang gifted itu memiliki yang namanya yang kita sebut dengan overexcitabilitas. Overexcitabilitas ini kata lainnya supersensitivitas atau intensitas yang tinggi dari beberapa area dalam kehidupan mereka, dalam area psikomotor, dalam area imajinasi, emosi, kemudian ada juga sensori. Jadi hal-hal ini yang membuat sebenarnya orang gifted, individu gifted memiliki pengalaman yang sangat kaya, yang akhirnya membuat mereka bisa berkarya yang luar biasa, tetapi di salah satu pihak juga membuat mereka bisa mengalami yang namanya frustasi, kadang konflik internal, kadang depresi, existential depresi dalam hal ini, atau di dalam mereka mengalami berbagai macam suffering. They are very sensitive untuk merasakan penderitaan, untuk merasakan suffering, karena everything dirasakan, sensorinya terlalu peka, emosinya terlalu peka, imajinasinya dalam hal intelektual, kognitif, mereka bisa mengerti mana yang benar dan mana yang salah, mempertanyakan keadilan, mempertanyakan norma masyarakat, those kind of thing yang membuat kehidupan orang gifted itu kalau boleh saya katakan kacau ya. Internal conflict, turbulence di dalam kehidupan mereka, sehingga kadangkala ini bisa menghasilkan sesuatu yang kita sebut gangguan mental gitu ya. Gangguan dalam hal ya misalnya kecemasan, depresi. Di dalam buku yang saya tulis itu istilahnya lebih ke psychoneurosis. Jadi yang membuat orang-orang gifted ngalamin ini, dan mereka mengalami ini, dan ini adalah sebenarnya adalah tanda simptom bahwa seseorang itu akan bertumbuh gitu, akan berkembang. Wow, penjelasan yang lengkap banget ya. Jadi ternyata seseorang yang gifted itu di area sisi lainnya ada ada sensitivitas, kemudian ada dari sisi emosi yang mungkin perlu diperhatikan gitu ya, dan ada aspek-aspek lain yang bisa membuat internal konflik ya, yang akhirnya turbulensi dari sisi mentalnya, ada unsur, ada dampak seperti itu ya Nancy ya, itu kalau nggak salah yang saya dengar ya. Sehingga ada pergumulan di area tersebut, begitu ya? Iya, benar. Kalau kita lihat ke masa lalu ya, dari contoh-contoh banyak sekali orang yang akhirnya membuat perubahan besar di dalam dunia itu karena mereka pertama kali mengalami yang namanya suffering, krisis di dalam kehidupan mereka, dan ini adalah satu hal yang painful ya, agony. Tapi ini juga yang membuat yang mendorong sehingga mereka
akhirnya mau melakukan perubahan di dalam kehidupan ya, bukan kehidupannya aja, tetapi Ya. bagi dunia, membawa perubahan bagi dunia gitu. Oke, oke, wow, itu luar biasa banget. Terlepas dari pembahasan gifted ya, ternyata Nancy melihat bahwa orang-orang yang membawa perubahan dan menghasilkan sesuatu ternyata mengalami pengalaman hidup pergumulan yang benar-benar diproses, istilahnya seperti itu ya, mengalami suffering. Jadi ketika di dalam kehidupan kita mengalami suffering, itu adalah sebenarnya sebuah pengalaman yang akan membawa, tadi sempat ada kalimat, kepada pertumbuhan. Dan dari situ juga kita akan membawa perubahan dan menghasilkan sesuatu dari pengalaman suffering itu. Gitu ya Nancy ya? Ya, exactly. Sebenarnya diri kita ini nggak akan, kalau di dalam buku saya menulis tentang teori positif disintegrasi, atau dalam ya secara sederhananya bahwa sebelum seseorang menjadi sesuatu yang baru ya, dia harus mengalami disintegrasi. Kalau misalnya di dalam agama Kristen, kita tahu bahwa kita harus mengalami kelahiran baru. Nah, selama ini dalam pemahaman saya dan pengalaman saya, pengalaman kelahiran baru itu terlalu superficial, terlalu sederhana, dan terlalu simbolik. Bahwa ketika kita berkata bahwa saya mengalami kelahiran baru dan itu terjadi, sebenarnya kelahiran baru ini harus didahulukan, sebelum terjadi kelahiran baru, kita harus ada proses yang namanya pertobatan. Dan proses pertobatan ini sebenarnya krisis terjadi karena kita melihat bahwa kehidupan saya yang lama itu it's not supposed to be like that. Kita mulai mempertanyakan apa yang kita lakukan di masa lalu dan apa yang didikte oleh norma, apa yang didikte oleh masyarakat. Dan ini adalah satu krisis, bahwa krisis yang membuat apa yang sebenarnya ini kita bangun pecah, hancur. Tanpa kehancuran tidak mungkin kita bisa membangun sesuatu yang baru. Harus hancur dulu, harus istilahnya disintegrate dulu, kemudian bisa menjadi sesuatu yang baru. Nah, kita seringkali mendengar istilah manusia lama, manusia baru gitu ya. Manusia lama dan manusia yang baru. Sebelum manusia lama ini mati atau hancur atau disintegrate, tidak mungkin ada manusia baru ini. Nah, proses ini sebenarnya proses yang menyakitkan. It's not something light yang harus kita taking light. Karena siapa saya bayangkan, misalnya saya umur 20 tahun, 30 tahun telah dibangun oleh masyarakat menjadi, misalnya Nancy umur 30 tahun, kemudian suddenly saat itu saya tahu bahwa apa yang telah saya alami, apa yang saya tahu, apa yang saya value, yang saya terima, sebenarnya itu bukan itu ya. Ada sesuatu yang lebih tinggi, ada sesuatu yang lebih noble, yang sebenarnya yang sebenarnya bisa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, ini ya sebenarnya tidak dialamin maksudnya oleh banyak orang, karena proses pembentukan nilai yang baru ini biasanya kita mengalami yang namanya tadi krisis, tragedi, trauma, atau suffering, atau dan ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Ya, itu sebabnya ada satu kalimat di buku ini, ya, ada kalimat bahwa kalimat itu menggelitik saya. Penemuan diri sering terjadi ketika kita mengalami tragedi atau krisis besar dalam hidup kita. Itu ya. Iya, saya karena saya ngalamin sendiri ya. Oke, saya mengalamin ketika dan saya tahu bahwa saya ini nggak muda lagi, udah waktu menulis buku ini udah mendekati umur 50, and then saya I rediscovered myself, reinvent myself, rediscover through karena mengalami satu
krisis yang besar di dalam kehidupan saya, kemudian mengalami suffering yang luar biasa. This is emotional suffering, bukan physical suffering, tapi lebih ke emotional suffering yang akhirnya saya mempertanyakan what's the meaning of life? Why I'm here? What's the purpose of my life? Oke, sebagai ibu rumah tangga saya baik, saya punya karir, saya punya saya punya keluarga yang baik, tetapi apakah is this all gitu ya? Saya mulai bertanya ya, is this all? Apakah Tuhan menciptakan saya seperti ini aja atau ada tujuan yang lain gitu? Atau kebanyakan kita ini tidak mempertanyakan karena kita menjalani kehidupan secara otomatis, tanpa evaluasi, tanpa bertanya kita mau kemana, where should I go? Where should I go? Kalau ya follow the crowd gitu ya. Kalau kita melihat bahwa orang-orang ke sana, kita ngikut aja tanpa mempertanyakan, tanpa mengevaluasi, dan semua terjadi secara otomatis. Yang akhirnya suatu saat membawa kita kepada pertanyaan, kenapa kita menuju ke jalan itu? Apa sebenarnya ujung dari jalan itu? We don't know, karena everybody menjalani jalan itu dan kita ikutin tanpa mempertanyakan ujungnya sebenarnya apa gitu. This is an existential question sebenarnya yang bagi saya pribadi yang pertanyakan. It's not about money, it's not about fame. It's semua saat itu buat saya seperti menjadi tidak berarti. Materi, ketenaran, atau posisi, jabatan, saat itu semua menjadi nggak berarti. And this is the time ketika saya bisa rediscover myself and then mencari ke dalam. Who's Nancy? Why Nancy is here? And then saya ini sebenarnya apa tujuan saya ada di dunia ini? That's what's the process yang saya alami ketika menulis buku itu gitu. Wow, apa yang berbeda ketika mengalami pengalaman tersebut dan sesudah melewatinya? Jadi seperti rediscover ourselves. Apa yang berbeda nih Nancy? I feel more secure with myself gitu. Jadi I think I have like my own value about life. Saya merasa punya value life yang tidak tergantung kepada pandangan orang lain, approval orang lain. So menjadi lebih rasa aman dan nyaman, I think, untuk bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi, tanpa takut dibicarakan, tanpa takut itu semua jadi hal yang nggak berarti, tiba-tiba jadi nggak berarti karena saya tahu siapa diri saya sendiri. Tetapi ada juga hal yang saya dapatin painful ketika saya mendapati bahwa ternyata I'm not perfect. Saya ini punya kalau di dalam mungkin Iliana pernah dengar psikolog yang namanya Carl Jung. Ya, jadi proses sebenarnya kita menjadi diri sendiri itu yang disebut dengan proses individuasi, di mana diri kita yang sekarang, persona kita, kemudian kita bertemu dengan apa yang namanya dark side kita atau shadow kita. Shadow ini adalah unwanted behavior atau perilaku yang tidak diinginkan di masyarakat yang kita simpan. Yang kita simpan ya, hal-hal yang tidak dianggap tabu atau tidak bermoral yang kita sebenarnya simpan dalam-dalam karena kita ingin menjadi seperti apa yang diinginkan masyarakat. Tapi tidak semua dark side ini adalah hal yang tabu atau amoral, tidak diinginkan. Ada yang namanya kreativitas juga di situ. Kita sembunyikan, kita tanam ya, we buried our creativity karena itu tidak di-encourage. Ya, tidak di-encourage dalam masyarakat kita, di dalam pendidikan kita. Ketika kita memiliki
ide yang lain atau kita memiliki pendapat yang lain, seringkali kita di discourage gitu ya oleh misalnya di sekolah, bahwa ini anak ini kok pikirannya beda ya. Kita nggak demikian juga di dalam di gereja atau di masyarakat, kita nggak di encourage untuk menjadi different, which is tanda dari seseorang kreatif ya. Kreatif itu we can create something out of nothing. We think outside of the box. We think differently, being authentic. Gitu nggak di encourage. Dan ini kita ada di dark side kita. Salah satu penemuan diri yang tadi kenapa saya merasa beda ketika saya ketemu dengan yang namanya shadow, my own shadow. Dan I know, oh, this is my dark side. This is the imperfect Nancy. This is a bad Nancy. This is a Nancy yang rusak gitu ya, yang rusak. Dan untuk menghadapi ini, ketika bertemu dengan itu, tahu bahwa saya sebenarnya nggak perfect. Dan ketika saya merangkul siapa diri saya, and then I feel like myself is like whole. I am me gitu. Dan ini adalah proses mengenal diri kita yang sebenarnya ini, yang akhirnya membuat kita merasa akhirnya secure dengan diri. Jadi pendapat orang, apa yang orang pikirkan tentang kita, apa orang itu nggak berarti lagi gitu. So, paham. Wow. Luar biasa banget. Kalau jauh ya dalam. dalam banget. Kalau saya tarik benang merahnya ya Nancy ya. Tadi saya bertanya ciri-ciri apa itu gifted? Ciri-cirinya bagaimana? Jadi gifted itu ada satu kelebihan, kemampuan di atas rata-rata. Kemudian seseorang yang gifted itu di satu sisi juga ada sensitivitas yang luar biasa yang bisa berakibat kepada turbulensi dalam sisi emosi dan sebagainya, sehingga mengalami sesuatu yang mengakibatkan pergumulan di dalam dirinya. Nah, ketika ada konflik ini, disitulah bisa mengalami suffering karena ada konflik-konflik dan proses-proses yang ada. Di tengah-tengah pengalaman tersebut, tadi kalau Nancy sharing, ternyata di tengah pengalaman tersebut akhirnya rediscover tentang diri sendiri secara lebih mendalam, bukan saja kelebihan, bukan saja termasuk juga dark side-nya diri kita, kemudian bagaimana kedalaman diri kita. Jadi semakin mengenali diri kita secara keseluruhan, kemudian kita juga belajar untuk accept diri kita, dan disitulah kita memahami diri kita secara utuh. Pada saat pengalaman tersebut dialami, justru disitulah kita menjadi otentik. Ketika menjadi otentik, nah di situ kreativitas ataupun potensi-potensi kita yang tadinya terkubur itu justru menjadi bersinar gitu ya Nancy ya. Iya benar. Wow, kalau disimpulkan ya. You did well. Thank you so much. Jadi dalam diri kita ada potensi yang luar biasa, keunikan, namun di satu sisi juga ada dark side dan juga akan mengalami pergumulan dalam diri. Disitulah perlu rediscover. Ketika kita menjadi otentik, menemukan identitas diri kita sesungguhnya, disitulah potensi itu akan menjadi, tadi dikatakan, sebuah prestasi ya, yang bisa menjadi berkat gitu. Iya, dan maaf ya. It's okay ya. Oke. Iya, dan yang terutama ketika kita menemukan diri kita sendiri, rediscover ourselves, kita mengenal bahwa actually as a unique person, everybody dari kita itu memiliki satu higher calling, higher purpose. So it's not about us, bukan kita lagi, tetapi ketika kita menemukan diri kita yang sebenarnya, kita akan mulai mencari what kind of contribution I can give to the humanity, to the world, to the people in need. Ini sebenarnya yang membedakan dengan orang lain. So you have larger purpose
you Yeah. have larger vision Yeah. because your perspective jadi lebih luas, jadi lebih Yeah. lebar, dan you can see Yeah. more, you have Yeah. see more, and then you know what kind of kontribusi apa yang bisa saya berikan bagi dunia. It's not all about ourselves. Even kita mau ke gereja, kita ibadah, you have to know kita nggak ada di sana, so we can feel better about ourselves, we can feel good about ourselves, so we can get like blessing, Yeah. more blessing. So pekerjaan kita, keluarga kita, atau apapun kita diberkati. I think it's very narrow purpose buat kita. Yang terpenting sebenarnya ketika kita melihat sekarang I'm done with my life, aku udah selesai dengan saya. So what next? What can I do for other people? What I can do for the humanity? What I can do for this world to make this world better life, to make other people's life better. So we keep doing this, and ini sebenarnya yang membuat ini yang menurut saya it's the true happiness, kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan yang sejati bukan ketika kita mendapatkan segala apa yang kita inginkan, apakah itu materi, apakah itu ketenaran atau posisi jabatan dan lain-lain. It's not the true happiness. The true happiness ketika kita bisa menjadi bagian untuk menjadikan this whole world better, gitu, memberikan kontribusi. And then I believe everybody, semua dari kita ini ada potensi, ya tadi ya Ili bilang ada potensi, ada sesuatu yang bisa kita berikan kepada dunia. Itu I believe itu tujuan Tuhan menaruh kita di dunia ini, ya. Tujuan Tuhan karena kita memiliki satu unique purpose. Bukan Tuhan menaruh kita di dunia ini untuk menjadi sama seperti yang lain. So ya, ketika Tuhan mau menciptakan misalnya semua, kenapa Tuhan gak ciptain robot or angels, ya Tuhan ciptakan malaikat yang semuanya bisa seragam, tapi Tuhan ciptakan manusia dengan keunikan, and I think I want everybody to can find that purpose, but the warning is when you find that purpose, in order to find that purpose there will be suffering. Ada satu yang painful. You have to go through these painful things. Kalau istilahnya ada bilang dark night of the soul, mungkin dalam Alkitab dibilang lebah kekelaman, ya. Kalau di Indonesia habis gelap terbitlah terang, gitu ya. Ada masa kegelaman, ada masa kegelapan yang harus kita lewatin sebelum kita mendapatkan terang itu, ya. Terang itu, ya. Gitu. Wow. Aduh, mengharukan sekali nih, Nancy. Teman-teman audiens, saya mau mencoba menyimpulkan, setiap kita itu pasti punya keunikan, potensi yang Tuhan berikan, beda-beda satu dengan yang lain. Kita bukan cetakan pabrik surga, tapi Tuhan menurun kita unik satu demi satu. Ketika memiliki satu keunikan, tentunya di satu sisi ada satu pergumulan. Kemudian ketika Tuhan memberikan keunikan, Tuhan tuh rindu, dan di dalam hati kita juga punya kerinduan untuk kita berkontribusi, ya, melalui keunikan ini, ya. Dan bisa berkontribusi menjadi terang. Kita perlu melewati lembah kekelaman, suffering, experience, seperti itu, ya, Nancy, ya. Jadi untuk teman-teman yang sedang mengalami suffering ataupun lembah kekelaman, pergumulan, saya mendapat insight nih dari pembicaraan kita. Disitulah sebenarnya pengalaman kita untuk rediscover ourselves, dan untuk keunikan kita akan muncul menjadi terang dan berkontribusi. Amin. Iya. Dan penting juga buat kita untuk tidak menghindari yang namanya suffering. Sometimes it necessary for us, karena without it kita nggak bisa growing. Kita nggak growing. What doesn't kill you will makes you stronger, kata Nitsa. Jadi kita nggak perlu menghindari, kita juga nggak perlu
tetapi kita perlu memproses. Ini yang saya lihat yang beda ya, mungkin di pengalaman saya di Korea, kemudian di Amerika, that people can process suffering. They dan mereka membicarakan, are you okay today? I think you're going through some problem, dan kita akan bercerita. Tetapi di budaya Indonesia itu jarang. Kita nggak di-encourage untuk membicarakan masalah kita atau kelemahan kita atau mungkin penderitaan kita, rasa sakit kita kepada orang lain, karena kita selalu ingin melihat bahwa we are very strong. Orang tua kita, kamu harus kuat, kamu harus tabah, kamu harus dan perlihatkan bahwa kita itu kuat, which is sebenarnya itu akhirnya itu menjadi dampak yang negatif bagi kita, karena kita tidak memproses rasa sakit itu, tidak memproses suffering itu, sehingga suffering ini menjadi sesuatu yang positif. Ya kebanyakan kita simpan, kita pendam. Ya masalah kita pendam, nggak mau orang tahu. Perasaan sakit kita pendam, kita nggak pendam dan nggak diproses, dan itu menjadi masalah mental yang akhirnya suatu saat itu bisa menjadi bom waktu bagi kita gitu. Ya. Jadi pada saat kita mengalami suffering itu jangan diabaikan, jangan dipendam. Namun kita perlu membicarakan dengan safe person ya untuk memprosesnya. Kalau nggak diproses, satu hari akan ada bom waktu. Tapi ketika diproses, saat diproses itu kita akan rediscover ourselves. Kemudian disitulah sesudah melewatinya, maka giftedness yang diberi, yang Tuhan taruh keunikan di kita itu justru itu akan muncul dan growing dan bisa Tuhan pakai untuk menjadi berkat gitu ya, Nancy ya. Iya. Oke. Wow, thank you loh ceritanya, sharingnya dan pengalamannya. Jadi ini kalau misalnya kembali lagi ke pertanyaan, apakah saya juga gifted? Gimana nih jawabannya kalau pertanyaan seperti apakah semua orang gifted? I like that ini judul dari buku itu. I think sebelum bikin judul itu saya survei nih ya ke orang-orang. Saya punya judul ini, kira-kira yang mana nih yang bagus ya? Di survei saya tanya kepada orang, akhirnya sampai pada kesimpulan menjadi judul buku itu karena ada yang salah mengerti ya, ada yang mengatakan oh ya itu berarti about saya sebagai penulis, apakah saya juga gifted. Tetapi sebenarnya saya pengen mengajak semua orang untuk bisa mengalami journey di buku. Jadi buku ini sebenarnya adalah satu journey dari awal sampai akhir. I think it's a journey a journey bagi kita untuk mencapai mendapatkan jawabannya sendiri. Ya. Karena menurut saya gifted itu seperti berlian. Yang berlian itu ketika ditemukan tidak dalam bentuk berlian ya, mungkin dalam bentuk bongkahan batu yang kita bilang diamond in the rough. Dan banyak di antara kita yang selama hidupnya mikul batu ini, bongkahan batu ini, tanpa sadar bahwa itu sebenarnya adalah diamond in the rough. Batu itu adalah berlian yang perlu dibersihkan, diasah gitu. Kita nggak pernah menemukan berlian itu, dan kita menganggap bahwa batu itu adalah sesuatu yang nggak berharga, yang tidak bernilai, yang ada di mana-mana, akan bahkan mungkin bisa menjadi, kalau kita mikul itu bisa menjadi beban buat kita. Ya, tanpa purpose, tanpa tujuan, tanpa tahu bahwa sebenarnya itu adalah batu yang berharga, kita akan menganggap itu beban. So, giftedness bisa menjadi beban buat kita karena kita tidak menyadari bahwa itu ada berlian, adalah sesuatu yang sangat precious yang Tuhan berikan. Bahkan saya pernah ada seseorang yang nanya ke saya ke teman-teman begini, gifted itu bisa disembuhkan nggak sih?
apakah seorang gifted bisa dijadikan normal, bisa sembuh? Saya bilang, why? Kenapa harus disembuhkan? Kenapa harus jadi normal? Itu sesuatu pemberian yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Masalahnya itu masih ketika pemberian itu Tuhan kasih, itu masih dalam bentuk bongkahan batu. It's a diamond in the rough. Yeah, it's not yet berlian. So we have to work for that. Kita harus bersihkan itu, kita harus mengasah itu, dan proses pembersihan, proses mengasah bongkahan batu itu menjadi berlian itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Dan bayangkan misalnya bongkahan batu itu segede gini, ya kan? Big gini. Kemudian dibersihkan jadi berlian yang sekecil ini, tetapi bernilai yang memiliki nilai yang luar biasa. So, means what? Many of our life, aspek in our life sebenarnya adalah hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang perlu kita singkirin ya. Kita harus bersihkan many aspect of our lives untuk bisa menemukan the gem inside you, diamond inside you, berlian inside you. We have to go through itu. Kita harus membuang banyak sekali aspek-aspek di kehidupan kita yang nggak necessary. Ini yang penemuan diri itu adalah apa? Ketika kita berani, akhirnya kita harus melepaskan hal-hal yang sebenarnya kelihatannya membuat kita gede, tapi it's all rock or mud, itu semua adanya batu, itu nggak penting, nggak berguna banget. Ada something inside you, inside you yang sebenarnya yang harus kita temukan. Dan bayangkan ya, kalau misalnya Tuhan memberikan diamond itu dalam sebuah bongkahan, tapi sampai akhir hidup kita tidak pernah menemukan itu. So itu adalah kerugian bagi kita dan juga kerugian bagi humanity. Bagi manusia yang disatukan cuman kita. Potensi kita itu adalah bukan hanya milik kita sendiri. Potensi kita adalah yang Tuhan berikan untuk bisa memperkaya ciptaan Tuhan yang lain. It's not about us. Ketika kita bawa mati potensi kita, so kita berhutang kepada dunia, kepada kemanusiaan. Is that right? Wow. Itu luar biasa banget. Betul banget. Potensi yang Tuhan berikan untuk memberi jawaban kepada dunia, memberikan solusi kepada dunia. Jadi perlu untuk kita temukan lalu diasah supaya berlian dalam diri kita muncul ya. Nancy ya. Exactly. Oke, nggak keras nih. Sudah sedikit lagi 1 jam. I see. Ya, jadi nih ya, kalau saya boleh simpulkan, teman-teman audiens yang hadir, yang tadi di-sharingkan itu secuplik dari yang ditulis di dalam buku Apakah Saya Juga Gifted yang ditulis oleh Ibu Nancy. Tadi juga sempat dibahas bahwa di dalam buku ini adalah sebuah journey untuk kita semakin memahami diri kita, keunikan diri kita, lalu kemudian tantangan apa yang dihadapi di dalam diri kita, apa saja yang perlu dilakukan supaya seperti tadi berlian di dalam diri kita itu bisa bersinar dan juga hidup kita bisa berkontribusi, melayani dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kita. So, gimana nih Nancy untuk bisa mendapatkan buku ini? Di mana, hubungi siapa, kemudian adakah sosial media yang bisa di-follow untuk audiens yang hadir hari ini? Oke, buat teman-teman ya, sekali lagi saya mau berterima kasih yang para teman-teman yang sudah join sampai saat ini. Masih banyak ya mau mendapatkan buku ini. Kita yang senang ke toko buku, adanya di toko buku Kinokuniya, di Grand Indonesia ya, Grand Indonesia, dan di PIK, atau bisa di e-commerce juga ada ya, bisa dicari di e-commerce, Tokopedia, Shopee, atau digital Google Play ada. Jadi it's everywhere. It's everywhere. Kita tinggal mungkin tak di search aja di internet, and then
bisa dapatkan gitu. Atau bisa hubungi Dan kami juga di Nobel Academy. Iya, ya, follow Instagram Nancy Dinar Academy. Nah, Nobel Academy. Ya. Ibu Nancy ini adalah founder dari Nobel Academy. Mungkin boleh dijelaskan sedikit informasi mengenai Nobel Academy sehingga audiens semakin paham dan bagaimana pelayanan apa yang dilakukan di Nobel Academy ini yang berbeda dengan yang lain. Oke, panjang banget tapi karena waktu saya singkat aja bahwa Nobel Academy ini adalah sekolah khusus buat gifted and talented students di mana kami memberikan pendidikan yang individualized atau diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan anak gifted. Dalam hal ini misalnya mereka membutuhkan tantangan yang lebih dalam, kemudian memenuhi kompleksitas yang lebih dalam belajar mereka itu kami lakukan di Nobel Academy gitu. Oke, dan bisa follow ya Instagram di Nobel Academy ya. Iya, Nobel Academy atau nobel.sch.id. Yeah. Oke. Thank you Nancy. Dan juga saya mau menginformasikan acara ini kolaborasi antara Virtuous Life Indonesia dan Nobel Academy. Saya juga mau menginformasikan Virtuous Life Indonesia mengadakan program pemuritan yang mengintegrasikan biblical dan kesehatan mental, pemuritan wanita, pria, dan sebagainya. Akan dibuka kelas yang terdekat adalah pemuritan bagi pria, Restored Life Man Discipleships, dibuka tanggal 19 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan. Bisa follow Instagram saya atau virtuouswomen_id, dan juga pemuritan untuk wanita Virtuous Women Discipleship akan dibuka dalam waktu dekat, yaitu tanggal 26 Agustus. Semuanya secara online, malam hari, dan bisa di-share kepada yang membutuhkan. Oke, nah sebagai closing statement, closing statement sebelum kita say goodbye kepada audience? Oke, saya mau berterima kasih banyak banget ya, tadi saya sambil baca komen-komen yang berterima kasih Ibu Nancy, Ibu Ili. Ya, saya juga berterima kasih karena mau mendengarkan kami sampai saat ini, dan harapan saya bahwa kita semua ini bisa menjadi individu yang otonom, yang otentik, yang hidup memberikan kontribusi atau bisa menjadi berkat bagi kalau bilang berkat itu klise banget ya, kalau saya klise berkat, more specific, you have something yang bisa diberikan atau dibutuhkan oleh dunia ini. So find out what it is, temukan itu, kemudian kembangkan itu dan berikan itu kepada dunia. I think don't ask, jangan lagi minta-minta ya, give me more God, give me more, give me this. It's time for you to find out what's inside me that I can give to others. Yeah. Wow, itu kita tepuk tangan untuk temukan dan berikan kepada dunia. Tetap semangat ya teman-teman yang sudah join. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekali lagi terima kasih banget ya Nancy, senang banget kita bisa sharing-sharing. Kita harus ketemu lagi ya, over coffee ya, nggak mau. Yes ya, untuk namanya semua yang dilakukannya ya. Tuhan sama-sama ya. Bye semua. Bye.